Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Habib Zaki Al-Idrus, Al-Habib Yusuf bin Syihab, beserta para habaib, para kiai-kiai yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan segenap pengurus Majelis Al-Kamaliyah beserta segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah. Dialah Allah yang maha besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, yang perkasa selain Allah, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang maha berkuasa selama-lamanya, kekuasaannya tidak akan pernah habis. Sedangkan yang berkuasa selain Allah kadang berkuasa dan kadang tidak berkuasa. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang tidak tampak. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh, tuli terhadap suara-suara yang tersembunyi, dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari pengetahuan, pencari ilmu. Yang tahu selain Allah pencari pengetahuan, yang berilmu selain Allah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, pada malam hari ini Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Allah turunkan pada malam hari ini rahmatnya, Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan pengampunan, Allah berikan rahmat, hidayat, inayat. Allah muliakan kita, Allah agungkan kita. Kenapa? Karena kita duduk pada malam hari ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini menjadi mulia karena kita telah memuliakan Nabi Muhammad. Kita menjadi agung karena kita telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kita dipuji oleh para malaikat. Kenapa? Karena lidah kita telah bersolawat dan memuji baginda Nabi besar Muhammad. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat. Kenapa? Di sini kita berkumpul menyambung tali silaturahim. Di sini kita duduk berkumpul bersama orang-orang soleh, para ulama, para ustadz, para kiai, para guru-guru, para tuan-tuan agama, para tokoh-tokoh agama, para tokoh masyarakat, orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah tua, lanjut usianya, syuyukhun rukka. Dikatakan laula syuyukhun rukka wal atfalun rudda wal bahaim rutta la syubba alaikumul azab al azab subba. Kalau bukan karena orang-orang tua yang udah sepuh, yang ruku di masjid ketika yang lain sedang lalai dalam tidurnya, kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang membutuhkan makan, kalau bukan karena bayi-bayi yang membutuhkan susu, yang menyusui,
maka pasti sudah Allah hancurkan ini dunia, Allah musnahkan ini bumi, karena terlalu banyaknya perbuatan dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita berkumpul bersama para orang-orang tua yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat ini menjadi tempat turunnya rahmat. Di sini kita duduk bukan hanya berkumpul, tetapi kita duduk di sini membaca sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk di sini dibacakan Maulid Nabi Muhammad dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, Fatawa Ulama Muntakhirin, karangan As-Sayyid Abdurrahman Al-Masyhur. Di situ dijelaskan ada satu hadis yang bunyinya dhaif, tetapi hadis dhaif ini bisa dipakai dalam fadailul a'mal, bisa dipakai dalam untuk targhib dan untuk tarhib. Apa bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang menulis sejarah, membuat sejarah hidup orang yang beriman, ente bikin sejarah hidupnya seorang mukmin, yang dimana dengan sejarah itu, dengan sejarah hidupnya, dengan kisahnya, orang-orang bisa mengambil manfaat, mengambil faedah, menjadikan dia sebagai teladan dan pedomannya. Siapa orang yang menulis kisah tentang orang yang beriman, faka'annama ahyahu, maka seakan-akan dia telah menghidupkan orang yang beriman tersebut, walaupun telah wafat, walaupun telah meninggal dunia. Saudara-saudara, adakah makhluk yang lebih beriman kepada Allah seperti baginda Nabi besar Muhammad? Tidak ada. Makhluk yang paling beriman kepada Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita duduk di ini majelis mendapatkan keberkahan daripada memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang memerintahkan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Karunia Allah, rahmat Allah, Islam, iman, Al-Quran, ilmu. Apa rahmat Allah? Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar bagi seluruh umat manusia, dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaknya kita semua bergembira, bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, jangankan bersyukur pada hari lahirnya Nabi Muhammad, kita puasa Asyura, puasa 10 Muharram itu sunnah. Nabi Muhammad pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah tentang puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Kemudian orang Yahudi Madinah berkata, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena kami bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah, saudara-saudara, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, ada hari Tasu'a. Kata Nabi, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari 9-nya. Jadi kalau Yahudi 10, kita 9 dan 10 Muharram. Intinya berpuasa pada 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta dan jagat raya ini berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan tertarik kepada keindahan dunia, kesenangan dunia, kemewahan dunia, kehinaan dunia
sedangkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Maksudnya dunia ini nggak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kalau selamatnya Nabi Musa saja kita dengan puasa puasanya menjadi ibadah sunnah, bersyukur kepada Allah atas selamat Nabi Musa, maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya, bahkan para nabi dan para rasul. Nabi Allah Adam selamat, Allah terima taubatnya karena membawa doa karena membawa nama baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Nuh alaihi salam, Allah selamatkan ketika banjir, Allah selamatkan Nabi Nuh. Kenapa? Dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Ibrahim, Nabi Ibrahim dari api Namrud. Kenapa? Sulbi Nabi Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Nabi Ismail alaihi salam dari penyembelihan. Kenapa? Dalam tulang sulbi Nabi Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pelihara semua para nabi dan rasul itu terjaga, terselamatkan berkat nabi. Maka bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau puasa sunnah menjadi ibadah sunnah dengan bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Makanya dikatakan oleh Imam Busiri, Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina. Muhammad, mengingatnya, mengenangnya, rauhun, ketenangan, kedamaian, ketentraman bagi jiwa-jiwa kita dengan mengingat dan menyebut nama Nabi Muhammad. Muhammadun syukruhu, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, fardun alal umami, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalian duduk pada malam hari ini, kalian memuliakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bertambah mulia. Kalian mengagungkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak bertambah agung. Kalian memuliakan Nabi, kalianlah yang menjadi mulia. Kalian mengagungkan Nabi, kalianlah menjadi orang-orang yang agung. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita umatnya Nabi yang beriman kepada Nabi, walaupun tidak pernah melihat Nabi, walaupun tidak pernah duduk bersama Nabi, walaupun tidak pernah sholat di belakangnya Nabi, tapi beruntung kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang iman Nabi Muhammad berkata, tuba liman yarani wa amanabi, wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa amanabi. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang yang melihatku kemudian beriman kepadaku, dan sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang tidak pernah melihatku namun beriman kepadaku. Siapa? Kita, umat baginda Nabi besar Muhammad. Kita tidak pernah duduk dengan beliau, kita tidak pernah sholat, tapi kita beriman kepada beliau, kita cinta kepada beliau. Jangankan kita yang bergembira dengan lahirnya beliau, yang kita ini cinta sama beliau, kita ini umatnya beliau, mengikuti ajaran beliau. Dijelaskan Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, beliau pernah bermimpi. Dalam mimpinya beliau berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab sedang disiksa dan diazab oleh Allah di dalam neraka. Akan tetapi dari selah-selah jari Abu Lahab itu keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Kemudian Sayyidina Abbas bertanya, wahai Abu Lahab, apa yang terjadi kepadamu? Apa kata Abu Lahab? Dulu ketika Muhammad lahir, aku punya budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepada aku untuk membawa kabar kelahiran Muhammad. Suwaibah berkata, wahai Abu Lahab, ponakanmu telah lahir. Aku gembira, aku bahagia, aku senang ponakanku telah lahir, sehingga aku merdekakan Suwaibah. Aku merdekakan karena kegembiraanku dengan kelahiran Muhammad. Nah, karena aku gembira dengan lahirnya Muhammad, karena itulah setiap hari Senin Allah ringankan azab dan siksaku. Itu Abu Lahab yang gak mengikuti ajaran Nabi, yang mati dalam keadaan kafir, yang menghina Nabi, yang mencaci maki Nabi, tapi pernah bergembira dengan lahirnya Nabi. Allah ringankan azab dan siksanya. Bagaimana kalau kita umat Nabi yang beriman dengan Nabi, yang cinta kepada Nabi, yang mengikuti ajaran Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kalau kita bergembira seumur hidupnya kita dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan adanya acara-acara maulid seperti ini, kita pulang dari sini, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai gutwahmu, sebagai pedomanmu dalam kehidupan sehari-hari. Hidupkan kampungmu, masyarakatmu dengan ajaran Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad tidak mewariskan harta,
pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi Muhammad. Warisan Nabi Muhammad ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, ibadah, qanaah. Majlis-majlis ilmu, para ustadz, para kiai, para penerus perjuangan Nabi Muhammad, pewaris keilmuan Nabi Muhammad, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, warisan Nabi Muhammad. Inilah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian duduk pada malam hari ini untuk mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi Muhammad apa itu? Yaitu ilmu, saudara-saudara. Warisan Nabi Muhammad itu ilmu. Kamu duduk di sini mengambil warisan Nabi Muhammad, itu akan membuat engkau selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Saudara-saudara, engkau mendapatkan warisan di luar sana, triliun-triliunan kau punya warisan, tapi kau pulang dari sini bawa warisan Nabi Muhammad yang merupakan ilmu, maka sungguh itu lebih bermanfaat, lebih berguna bagimu dunia dan akhirat daripada harta triliunan di luar sana. Kenapa? Karena ini adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi dibacakan maulid. Kembali lagi ke hadis yang pertama, man warraka mu'mina fakannama ahyahu. Siapa orang yang baca, apa yang membuat sejarah orang mukmin seakan-akan dia telah menghidupkan orang tersebut. Berarti kalau ada orang yang membuat sejarah hidup Nabi Muhammad, berarti seakan-akan dia telah menghidupkan Nabi Muhammad. Ada Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan maulid dibaknya, Said Ja'far Al-Barzanzi, ada Imam Busiri dengan maulid burdahnya, ada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, dan masih banyak lagi maulid-maulid yang lain, yang dimana ada juga para muarrikhin. Jadi ada yang sejarah Nabi dibuat seperti maulid, dibaca dengan langgam, ada yang dengan berupa kitab-kitab yang kita baca, kita pelajari. Itu semua seakan-akan yang membuat kitab tersebut seakan-akan menghidupkan Nabi Muhammad. Nah, yang membacanya, faman qara'a tarikhahu, siapa orang yang membaca sejarah hidup orang beriman tersebut, berarti kalau engkau baca sejarah hidup Nabi Muhammad, faka'annama zarahu, seakan-akan engkau berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan anggap sepele majelis-majelis seperti ini. Kalian duduk di sini baca maulid, itu seakan-akan telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi duduk di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah apa? Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat kepada aku 1 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad, ada 1 malaikat yang Allah perintahkan berdiri depan kuburnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menyampaikan solawat-solawat umatnya kepada beliau. Kita tadi bersolawat, malaikat sampaikan, ya Rasulullah, fulan bin fulan, fulan bin fulan, disebut kau punya nama satu persatu. Bersolawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa solawat mereka menghadap Allah. Dibawa kau punya solawat menghadap Allah. Malaikat berkata, ya Allah, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, mereka bersolawat kepada kekasihmu Muhammad. Apa kata Allah? Sampaikan bahwasanya akan aku jadikan dari setiap 1 huruf dari solawat yang mereka baca 360 malaikat yang punya 360 kepala, setiap kepala punya 360 wajah, tiap wajah punya 360 mulut, tiap mulut punya 360 lidah, tiap lidah akan memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang bersolawat tersebut. Malaikat itu akan bersujud kepada Allah dan dia tidak akan mengangkat kepalanya sebelum Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersolawat tersebut. Maka adakah kemuliaan yang lebih nikmat selain kita yang Allah jadikan sebagai umat Nabi Muhammad? Ini yang terkadang kita lupa, saudara-saudara. Begitu luar biasanya Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat yang luar biasa kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. 1 solawat 10 rahmat. Kamu tahu rahmat dari Allah itu jangankan 10, 1 rahmat saja bisa menghapus dosa seluruh makhluknya. Rahmat Allah begitu luar biasa, saudara-saudara. Rahmat Allah begitu agung, rahmat Allah begitu besar. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah ditawari. Kata Allah, wahai Muhammad, kalau kamu mau, akan aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Terserah urusan umatmu, matinya, jodohnya, pokoknya aku serahkan kepadamu kalau kamu mau. Saking cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu mau, aku serahkan urusan umat kepadamu. Umatmu terserah kamu. Kamu mau apakan terserah.
Apakah Nabi Muhammad mengiyakan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Anta arham minni ya Rabb. Engkau lebih penyayang dariku ya Allah. Engkau lebih menyayangi umatku daripada aku. Engkau lebih mencintai umatku daripada aku. Engkau lebih tahu urusan umatku daripada aku. Engkau lebih tahu apa-apa yang telah dilalui dan apa-apa yang akan dilakukan oleh umatku. Engkau lebih tahu ya Allah. Ya Allah, aku adalah makhluk. Aku punya hati yang berubah-berubah. Ketika hatiku berubah-berubah, maka rahmatku pun, kasih sayangku pun akan berubah-berubah. Perhatikan, summiyal qalbu bil qalbi litaqallubihi. Hati dinamakan qalbu itu dari kata taqallub, suka berpindah-pindah. Tidak mungkin hati kalian tersenang terus, ada saatnya susah. Tidak mungkin hati mendorong air mata untuk nangis terus, ada saatnya tertawa, tersenyum. Nah, begitulah hati. Sedangkan engkau bukan makhluk ya Allah, maka aku serahkan urusan umatku kepadamu, karena rahmatmu, kasih sayangmu kepada umatku tidak akan pernah berubah sebagaimana engkau tidak pernah berubah ya Allah. Lihat bagaimana rahmat Allah. Apa kata Allah? Apa jawaban Allah? Wahai Muhammad, kalau engkau serahkan urusan umatmu kepadaku, ketahuilah wahai Muhammad, aku akan mengurusi urusan umatmu. Aku akan urusi urusan umatmu, dan akan aku berikan segala kebaikan-kebaikan untuk umatmu. Beruntung kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang kita orang-orang zaman sekarang, apalagi fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat merajalela, perbuatan dosa di mana-mana, kita telah lupa, kita telah lalai, kita telah disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Kita disibukkan dengan urusan dunia, harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, sehingga kita lupa bagaimana perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkorban, berjuang untuk kita pagi, siang, sore, malam. Nabi Muhammad berjuang, berdarah, gigi gerahamnya patah, pipinya pernah tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah. Nabi Muhammad SAW pernah dilempari batu sampai keluar darahnya. Nabi Muhammad SAW, beliau seorang manusia yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan batu, kelaparan, bukan demi keluarganya, sahabatnya, tapi kelaparan demi apa? Demi menyebarkan ajaran Islam untuk umat yang ia cintai, yaitu kita, umat baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah Sayyidatuna Aisyah berkata, ya man kharaja minad dunya walam yashba' batnahu walau bi khubsis sa'ir. Wahai seorang manusia yang wafat dalam keadaan perutnya kosong, belum masuk sesuatu apapun walaupun sekedar roti yang kering. Nabi Muhammad meninggal dunia dalam keadaan lapar. Demi siapa? Demi kita sebagai umatnya, saudara-saudara. Nabi Muhammad berjuang mati-matian agar apa? Agar Islam sampai kepada kita, agar iman sampai, Islam sampai, masjid sampai, musola sampai, ustadz sampai, kiai sampai, habib sampai, syekh sampai, ulama sampai, ilmu sampai, sopan santun sampai, akhlak sampai, adab sampai, budi pekerti sampai, keberanian melawan kezaliman sampai, amar ma'ruf sampai, nahi mungkar sampai. Itu semua berkat perjuangan Nabi. Tapi setelah itu semua sampai kepada kita, malah kita umat zaman sekarang, malah kita sia-siakan, saudara-saudara. Kita sia-siakan, kita anggap remeh itu semua. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembalilah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, uswahmu, qudwahmu, pedomanmu. Jadikan rumah tanggamu, rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, kalian jawab semua. Jawab yang keras. Pagi, siang, sore, malam, anak kalian pegang HP apa pegang Quran? Kurang keras, pegang apa? Pegang apa? Lebih banyak pegang HP apa Quran? Lebih banyak pegang HP apa Quran? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kalian tidak mengenal siapa sosok Nabi Muhammad. Nanti kau pulang dari sini tanya, nak, siapa bapaknya Nabi? Siapa ibunya Nabi? Siapa kakeknya Nabi? Siapa neneknya Nabi? Kalau anak-anak kalian tidak tahu, maka kalian telah gagal sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW.
Apalagi kalian seorang ibu. Hei, kalian adalah madrasatul ula, madrasah pertama, muallimah, mudarrisah, muaddibah, pendidik, guru, pengajar pertama bagi putra-putrinya. Itu adalah seorang ibu. Baik buruknya anak bukan tergantung bapaknya, tapi tergantung ibunya. Karena waktu seorang anak lebih banyak dengan ibu daripada dengan bapaknya. Dan seorang anak lebih banyak harusnya diajarkan oleh seorang ibu daripada seorang bapak. Nah, saudara-saudara, makanya dalam Al-Quran Allah berkata, Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Ladang bagi kalian. Kalau kita bercocok tanam ladang yang baik, hasilnya bakal baik. Bercocok tanam ladang rusak, kering, kerontang, hasilnya bakal rusak. Baik buruknya anak tergantung kalian sebagai seorang ibu. Nah, saudara-saudara, kalian ibu-ibu zaman sekarang banyak di mana-mana, di kampung-kampung, bahkan di kota-kota. Kalian tahu di mana letak kursi, di mana letak lemari, di mana letak kompornya kalian, letak kasur, letak ini, letak itu, kalian tahu. Tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Saya tanya ibu-ibu, jawab. Emas, intan, permata, berlian, uang, apakah kalian taruh di luar rumah? Jawab. Kenapa nggak taruh di luar rumah? Hilang. Taruh di mana? Lemari, dikunci. Ya, emasnya, intannya, permatanya, berliannya dikunci rapat-rapat dalam lemari. Kenapa? Takut kalau dilihat orang ntar dicolong, ntar dicuri, ntar dirampok. Emas, intan, permata, uang, permata, perhiasan kalian kunci rapat-rapat dalam rumah. Tapi anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang. Apakah emas, permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan kita, wahai ibu-ibu? Ibu-ibu, jangan, tenang dulu, suami tenang, belum, oh belum, ibu-ibu tenang. Paham? Jadi semua tergantung kita sebagai seorang ibu. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun kalian para bapak-bapak. Kalian sibuk pagi, siang, sore, malam cari uang. Sibuk pagi, siang, sore, malam cari harta. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian, istri kalian. Saudara-saudara, jikalau kewajiban kita sebagai suami terhadap istri, bapak, ayah terhadap anak cuma ngasih makan jasmani doang, cuma ngasih nafkah lahiriah nih, nih nafkah lahiriah, nafkah batiniah, nih nafkah lahir, nih buat makan, nih buat ini. Kalau kewajiban kita cuma itu, apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak istri mereka. Ada yang lebih penting, apa? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak dan istri kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. Hati 3 hari nggak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita, telah berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati? Berapa bulan, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, berapa belas, berapa puluh tahun kita menjadi sebab anak-anak kita buta Al-Quran, buta agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah ngarep, Habib, saya ngarep kalau nanti saya mati, anak saya bikin yasin, bikin tahlil 7 hari, 40 hari, 100 hari, tiap tahun bikin haul, ziarah tiap minggu, bacain yasin terus tiap hari. Jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau engkau masih hidup, kau tidak pernah didik anak-anakmu dengan pendidikan Al-Quran. Kau tidak pernah didik anak-anakmu dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sekali lagi, jadikan rumah tanggamu rumah tangga Nabi, rumah tangga yang hidup dengan cahaya Al-Quran. Masyarakat yang hidup dengan apa? Dengan ajaran Nabi Muhammad. Yang tua mencintai yang muda, yang muda menghormati yang tua. Kalian sesama tetangga, perhatikan tetangga kalian sudah makan apa belum? Kamu tahu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Allah Nabi Yakub alaihissalam, Allah pisahkan beliau dengan Nabi Yusuf sampai Nabi Yakub matanya buta karena terlalu banyak menangis. Allah berkata kepada Yakub, wahai Yakub, tahukah engkau kenapa aku pisahkan engkau dengan anakmu Yusuf? Aku pisahkan engkau dengan anakmu Yusuf. Apakah kau ingat dulu ketika engkau sedang memanggang paha domba, kemudian tetanggamu mencium baunya, tapi kau tidak memberikannya? Karena itulah tetanggamu yang menginginkan domba yang kau bakar, namun kau tidak memberikannya. Karena itulah aku pisahkan engkau dengan Yusuf. Perhatikan tetanggamu.
Perhatikan golongan-golongan yang dicintai dan dipedulikan Nabi Muhammad. Siapa? Anak-anak yatim, fakir miskin, para janda. Jangan kalian kenyang, para fakir miskin dan anak yatim kelaparan. Perhatikan yatim-yatim, fakir miskin, janda di masyarakat kalian, kampung kalian. Saling gotong royong, saling bantu-membantu, tambung tali silaturahim. Jadikan kampung kalian, orang baru masuk kampung sudah terasa cahaya dan rahasia-rahasia keilmuan baginda Nabi besar Muhammad. Jadikan kampung kalian seperti itu. Dan itu semua tidak bisa tercapai selama orang tua selalu lalai dalam mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, saya mau tanya, andaikan ibu-ibu rumahnya kebakar, rumahnya bakar, anak ibu ada dalam kamar lagi tidur, gimana? Ibu biarin? Gimana ibu banguninnya? Nak, rumah kita kebakar, nak, gitu? Enggak. Terus diapain? Seret? Hah? Diapain? Seret. Woi, bangun, kebakaran, goblok. Kan begitu kan? Tidur aja lu. Ditarik kan? Kenapa? Karena sayang. Kenapa? Karena cinta. Kenapa? Nggak mau lihat anak kita terbakar api dunia. Nah, kalau kalian nggak rela anak kalian terbakar api dunia, kalian rela seret. Kenapa kalian rela nggak seret anak kalian ke masjid untuk menyelamatkannya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara sekalian, kembalilah kepada ajaran Nabi Muhammad. Muliakanlah dirimu dengan ilmunya Allah, dengan majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan, yang dipakai untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Kita sadar diri kita bodoh, dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, para kiai, para habaib, duduk di majelis-majelis fikih yang bisa menambahkan pengetahuan kita tentang syariat, di majelis-majelis ilmu tauhid yang menambahkan kekuatan iman, keyakinan kita kepada Allah, husnudzon kita, prasangka baik kita, qanaah kita kepada Allah. Pelajari ilmu-ilmu ragaik, ilmu-ilmu tasawuf yang bisa melembutkan hati-hati kita. Pelajari ini semua, jangan biarkan kebodohan merajalela, jangan biarkan kebodohan merenggut kehidupannya kita, saudara-saudara. Karena apa? Al jahlu qabla mauti mautun li ahli fa ajsaduhum qabla al kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum mereka mati, sesungguhnya mereka telah mati. Jadi orang bodoh tidak usah nunggu mati, sebelum mereka mati, mereka telah mati. Jasad mereka sebelum dikubur, sesungguhnya jasadnya telah terkubur, saudara-saudara. Oleh karenanya, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Karena orang bodoh itu ada dua. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada seseorang yang dia itu nggak tahu, dia bodoh, tapi dia sadar kalau dirinya bodoh. Sehingga kalau dia sadar dirinya bodoh, maka dia akan menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Ini mustarsyidun, orang yang butuh petunjuk. Jadi kalau ada orang bodoh ngerasa dirinya bodoh, maka kasih dia petunjuk, hilangkan kebodohannya, ajak wala yadri annahu la yadri. Ada orang, ada kelompok, ada golongan, ada orang yang dimana mereka bodoh, tapi mereka nggak tahu kalau dirinya bodoh. Goblok, tapi nggak tahu kalau dirinya goblok. Tolol, tapi nggak tahu kalau dirinya tolol. Makanya ngatain masyarakat dan rakyat tolol. Kenapa? Karena dia tolol. Tolol dan nggak sadar dirinya tolol. Sahroni, kasihan. Anggota-anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan, saudara-saudara. Makanya kalian begitu sih. Kalau mau milih anggota dewan, mau milih pejabat, ya, itu pilih yang benar. Jangan cuma lihat artis kaya pengen pilih. Jangan lihat amanah nggak dia, lihat sepak terjangnya sebelumnya. Jangan sampai dia khianat,
jangan sampai dia korupsi, jangan sampai menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan kalian jual suara-suara kalian demi hancurnya bangsa ke depan karena dipegang oleh pejabat-pejabat yang biadab. Gila, hanya gara-gara anggota-anggota dewan yang joget-joget di saat rakyat melarat terjadi kerusuhan di mana-mana sehingga banyak korban. Betul? 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 Ini nih gara-gara mereka nih. Akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana. Korban, semuanya korban, saudara-saudara. Afan Kurniawan 4 orang di Makassar, 1 orang di Solo, polisinya ada 40-50, dari TNI-nya ada korban. Yang korban siapa? Masyarakat dengan masyarakat. Kau pikir TNI polisi itu mereka milih? Mereka nggak milih. Mereka nggak pilih. Mereka nggak milih RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden. Mereka nggak pilih anggota dewan. Mereka cuma mengamankan. Akhirnya apa? Ketika terjadi kerusuhan seperti itu, kemarahan rakyat timbul. Yang jatuh darah hanya sesama darah anak bangsa, saudara-saudara. Betul? Sesama darah anak bangsa yang jatuh. Oleh karenanya kita harap dan saya menyerukan kepada seluruh masyarakat Tangerang, ke depan sama-sama kita jaga persatuan. Betul? Kita jaga kondusivitas negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Kita jaga sama-sama kita jaga keamanan, kenyamanan, karena kalau terjadi apa-apa ada para provokator-provokator yang ingin membuat Indonesia kacau, membuat Indonesia rusuh. Yang rugi adalah kita sendiri, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Oleh karenanya ini juga menjadi nasihat. Betul? Menjadi nasihat bagi siapa? Bagi para pejabat, bagi para aparat, bagi para anggota dewan. Kejadian kemarin menjadi nasihat. Hei, semua orang itu butuh sama nasihat. Semua orang butuh nasihat. Nasihat itu adalah pengingat bagi orang-orang yang lupa dan lalai. Dan nasihat adalah timbangan bagi orang-orang yang berakal. Berarti orang kalau nggak mau nasihat itu bukan orang berakal itu. Sayyidina Umar bin Khattab aja terima nasihat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib terima nasihat. Bayangin Sayyidina Umar bin Khattab lagi khutbah depan manusia. Tiba-tiba ada perempuan bilang, "Ya Umar, anta khata'. Umar, kamu salah. Yang benar begini." Ketika dia nasihati, apa jawab Sayyidina Umar? Akhtatu asobat almar'ah. Aku salah dan perempuan itu benar. Ini namanya insaf. Jadi nasihat bagi para pejabat bahwasanya apa? Kemarin itu adalah puncak kemarahan. Kemarin itu adalah puncak, itu adalah rasa masyarakat yang dimana masyarakat sudah muak dengan ketidakadilan, dengan ketidaksejahteraan, dengan banyak para pejabat-pejabat yang mereka mempertontonkan kesenangan dunia mereka di atas penderitaan rakyat, di atas susahnya rakyat. Banyak rakyat yang miskin, betul? Banyak pengangguran, betul? Banyak yang di PHK, betul? Angka kemiskinan tambah naik, betul? Ekonomi serba sulit, betul? Rakyat lagi susah-susahnya, rakyat lagi menderita-menderitanya, malah dicekek dengan pajak dinaikkan, dan apa? Dan tunjangan anggota dewan juga dinaikkan. Keringat rakyat, darah rakyat dipakai untuk membuat anggota dewan senang-senang di atas penderitaan rakyat, saudara-saudara. Kurang ajar, biadab. Saya tanya, jawab yang keras. Seragam mereka dari siapa? Kurang keras, dari siapa? Dari siapa? Ding, Adong, jangan ajarin singa ngaum. Dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Dari keringat rakyat, dari uang rakyat, dari hasil rakyat yang panas-panasan, dari hasil seorang suami, tukang becak, tukang bajai, nelayan, petani yang datang ke rumah, kadang tidak membawa apa-apa. Mereka menahan tangisan sebagai seorang suami. Ini yang dimakan oleh mereka. Para koruptor-koruptor biadab, para pengkhianat-pengkhianat bangsa. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Betul? Betul. Kebenaran milik Allah.
Allah pasti akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Dalam hadis apa kata Rasulullah? Afdolul jihad, jihad yang paling utama, jihad yang paling utama bukan berperang, bukan pakai pedang. Jihad yang paling utama kalimatu haqqin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang benar di hadapan para pejabat-pejabat yang zolim. Jadi kalian jangan bangga sama pangkat, jangan bangga sama jabatan kalian, pangkat kalian, seragam kalian, jangan. Kalian digaji oleh rakyat, kalian harus melayani rakyat, bukan bikin kami rakyat seperti binatang, saudara-saudara. Jangan, betul. Betul. Jangan sesuka hati kalian, jangan mentang-mentang, jangan. Saudara-saudara, Indonesia bukan milik kelompok agama manapun, bukan milik suku manapun, bukan milik pejabat-pejabat manapun, bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Nasdem, bukan milik Golkar, bukan milik PKB, bukan milik P3, bukan milik Kapolri, bukan milik pejabat Panglima TNI, bukan milik presiden, bukan milik para menteri, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka. Siap hancur demi Indonesia, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ke depan pejabat-pejabat yang jadi pejabat-pejabat yang baik, insyaallah. Dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa membimbing rakyat, mensejahterakan rakyat, makmur rakyatnya, sejahtera rakyatnya, bukan makmur partai politiknya, bukan sejahtera perutnya, betul, tapi rakyat yang harus sejahtera, rakyat yang harus makmur. Dan kami saudara-saudara, khususnya saya Bahar bin Ali bin Smith, bersumpah saya akan selalu berada di pihak rakyat. Jangankan hanya di penjara, diancam atau mau dibunuh, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terakhir, saudara-saudara, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min. Ikuti saya, mathalul mu'min. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad idza ishtaka minha udhun tada'a sairil jasad bisahari wal humma. Perumpamaan orang mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang merasakan sakit, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan merasakan sakit. Nah, kalau kita sakit gigi, nggak mungkin cuma gigi yang sakit, seluruh badan kita sakit. Kita sakit cantengan, nggak mungkin cuma jempol yang sakit, semua tubuh kita merasakan Seperti itulah perumpamaan orang mukmin. Saudara-saudara kita di Gaza digenosida, bayi-bayi hilang kepalanya, dihancurkan, dibom, laki-lakinya, perempuannya, mereka dibantai dengan biadab, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jikalau kita merasa biasa-biasa saja dengan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, tidak pantas kita disebut orang yang beriman, saudara-saudara. Kalau kita merasa biasa-biasa saja, sebab kenapa? Darah mereka yang tumpah sama seperti darah kita. Karena perumpamaan mukmin bagaikan satu tubuh. Darah mereka darah kita, air mata mereka air mata kita. Anak-anak yang menjadi yatim adalah anak-anak kita yang menjadi yatim.
Istri-istri yang menjadi janda adalah istri-istri kita yang menjadi janda. Mereka yang kehilangan rumah sama seperti kita kehilangan rumah kita. Oleh karenanya kita sama-sama berjuang, membantu dengan harta, dengan doa. Agar apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan Israel, Zionis laknatullah. Allah hancurkan Israel. Dan semoga Allah satukan negara Arab. Allah satukan. Saudara-saudara, tidak harus menjadi muslim untuk membela Palestina. Tidak harus menjadi muslim. Banyak di luar sana orang yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik. Lihat di negara-negara barat. Mereka demo bela Palestina. Mereka demo. Mereka orang barat. Mereka tidak beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasulullah. Mereka bukan muslim. Mereka bukan mukmin. Tapi mereka punya hati sebagai manusia yang Allah ciptakan untuk ikut merasakan penderitaan Palestina. Kita yang muslim, kita yang mukmin, kok tidak punya hati untuk bisa merasakan penderitaan air mata, darah, jerit yatim, jerit janda yang kehilangan suaminya, jerit yatim yang kehilangan orang tuanya. Kenapa kita tidak bisa merasakannya, saudara-saudara? Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Allah hancur leburkan Israel laknatullah, dan segera Allah berikan kemerdekaan kepada Palestina secepatnya. Amin amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, saya tadi ngarep keluar tol itu udah dihadang sama PWI. Itu yang saya harap, makanya saya datang. Kok nggak muncul batang hidungnya? Hah? Mana? Mana? Jangan cuma ngomong doang gede, bacot doang gede. Berani nantang, berani tolak, giliran datang nggak berani. Saya kan udah bilang kemarin, andaikan ada yang berani, bubarkan. Ini pengajian di malam, andaikan PBI berani datang, bubarin. Demi Allah, ini Tangerang akan saya jadikan kuburan tempat tumpah darahnya mereka, saudara. Jangan-jangan, betul? Kalian PBI, ormas pemecah belah bangsa. Kalian mengadu domba umat Islam. Habaib kiai kalian adu, kiai sama kiai kalian adu, umat sama umat kalian adu. Ada apa ini? Nama Wali Songo, tapi kalian istihza bil auliyat istihza. Kalian telah menghinakan Wali Songo. Dengan apa? Dengan kelakuan kalian yang suka menyebar fitnah, yang suka ghibah. Ada apa ini? Ya, kalian mau hina, mau caci maki selama ini kan saya biarkan. Jangan coba-coba kau colek. Kalau kau colek singa, itu singa makan kau sama tulang-tulangnya. Kalau kalian cuma ngomong-ngomong doang, pakai surat, pakai apa, auman singa terlalu mahal untuk balas gonggongan anjing, saudara-saudara. Makanya baru kemarin sore udah belagak, jangan-jangan belagu kalian. Sarah Olang kalau kalian mau hadang saya. Kemarin saya ke Pemalang aja saya hadir, mereka nggak nongol biar satu. Kemarinnya pawai, tolak bahar, ada datang ke sono nggak ada yang nongol. Jadi udah ketakar. Udah, jangan main-main kalau belum tahu cara mainnya bagaimana. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk. Yang penting kita semua yang hadir di sini terserah. Saudara-saudara, orang mau percaya Habib silahkan, tidak silahkan. Jangankan masalah Habib, masalah iman aja. Kau mau percaya Allah, la ikraha fid. Apalagi cuma masalah ini. Terserah, yang percaya silahkan dengan kepercayaannya, yang tidak silahkan dengan enggaknya, terserah, biarkan. Yang penting jangan saling menghina, jangan saling mencaci, jangan saling memaki. Loh, terus Habib tadi kok iyalah mereka duluan, gimana? Emang saya duluan? Siapa yang bikin surat penolakan? Kita nggak pernah cari musuh, betul? Nggak pernah cari musuh, betul? Kita nggak pernah cari musuh. Jangan. Jadi jangan cari-cari masalah sama saya, jangan datang gilanya saya, ya. Habis acara ini saya datang serbu, kalian punya pos di mana saya serbu. Datang gilanya saya ke sana. Ya, Mas Eko sama yang lain. Jangan sampai saya datangi, saya cari tahu di mana markas PWI sini, saya datangi. Jangan sampai datang gilanya saya.
Jangan, enggak. Saya nggak mau ada seperti itu. Kita nggak mau cari musuh, biarin mereka datang duluan. Nggak perlu kalian duduk nonton, saya yang maju. Tonton, polisi nonton, tentara nonton, saya yang maju. Lihat siapa yang mati, saya atau PWI yang mati. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Ngomong katanya Habib Bahar itu pemecah belah NKRI. Goblok. Kalau mau ditimbang cintanya saya sama NKRI sama kalian, nggak ada apa-apanya. Kalian nggak masuk ketimbangan cinta kami kepada NKRI. Jangan. Tapi mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Walau bagaimanapun mereka umat Nabi Muhammad, mereka tersesat, mudah-mudahan dapat petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk tidak akan disesatkan oleh Allah. Dan orang-orang yang tersesat tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya doakan semua yang hadir di sini tidak keluar dari ini majelis kecuali Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akan datang, dosa-dosa yang tampak, dosa-dosa yang tidak tampak, dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Allah jadikan keluarga kalian, rumah tangga kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kalian jadi anak-anak yang soleh-soleha. Orang tua yang masih hidup Allah panjangkan umurnya, yang sudah meninggal Allah rahmati kuburnya. Dan mudah-mudahan kalian semua kelak di akhirat mendapat syafaat Nabi Muhammad, perlindungan Nabi Muhammad, penjagaan Nabi Muhammad, berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan guru kita Habib Zaki, Habib Yusuf, para sesepuh, para kiai-kiai bersesepuh. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, Allah kuatkan langkahan kakinya dalam berdakwah, berjuang di jalan Allah, sehingga bisa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Semuanya angkat Bapak pakai flashnya semua. Prajurit pembela, bangkitlah. Lawan dia sampai berdarah. Maju, ayo terus maju. Angin pengkhianat bangsa, kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Para pemuda-pemudi kibarkan Panji Al-Mustafa, serahkan jiwa di jalan Allah. maju, pantang menyerah, walau bergelimangan berdarah Sisi Allah mati syahid adalah hari raya. maju, maju. Terus maju. Hai prajurit pembela Allah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Terakhir sebelum saya tutup, andaikan nanti ada pejabat, aparat, siapapun, kalau nggak terima sama ceramah saya, jangan ancam atau datang ke panitia. Datang ke saya, mau ancam-ancam saya, mau penjarakan saya. Awas kalian sentuh panitia, urusan sama saya. Enggak, jangan. Kita orang itu berkorban. Enggak, kita berkorban.
Kita berkorban. Saya berkorban. Demi Allah, saya rela bakar diri saya. Yang penting umat Nabi Muhammad merasakan hangat, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام terakhir oleh Habib Ali Zainal Abidin alaihi صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا أجمعين يا ربي يا ذا العطاء نسألك الشفاء الغطاء ومحو كل الخطا وكلنا يا معين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وهب لنا ما نروم من نافعة العلوم عسى بفضلك لهم في بحر حق اليقين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد عسى بنا للمزيد عسى بنا الخالدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي يا ذا الجلال بدل جيوش الضلال واصلح لنا كل حال واقطع عور المفسدين يا ربي يا ذا الجلال بدل جيوش الضلال واصلح لنا كل حال واقطع عور المفسدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا أجمعين يا ري يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومحو
يا ربي يا ذا الجلال بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل حال وقد ثعور المفسدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي يا ذا الجلال بدد جيوش الضلال واصلح لنا كل حال وضاعوا المفسدين وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين وهب لنا ما نرى بالنافعة العلوم عسى